Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi kita di tutorial milenial YouTube channel. Dan kali ini aku mau ngejelasin alasan kenapa pengembalian dana kita di Lazada ditolak sama pembeli maupun oleh pihak Lazadanya sendiri ketika kita memesan barang atau memesan produk. Nah, oke teman-teman, di sini ada beberapa atau 2 atau 3 alasan. Yang pertama, karena teman-teman pas sudah pesan barang ya, udah check out, jadi sudah dalam proses pesanannya, itu teman-teman otomatis akan ditolak oleh si penjualnya. Karena apa? Karena itu sudah terlanjur diterima pesanan. Sudah terlanjur misalnya dikirim, dikemas, karena saking banyaknya pesanan yang masuk, jadi tidak mungkin si penjual itu ngecek satu-satu produk mana yang ingin dibatalkan ya, produk mana yang harusnya dibatalkan. Mungkin karena adminnya atau si tokonya punya tugas-tugas yang lainnya, jadi tidak sempat. Dan karena itu juga akan mempengaruhi input data yang sudah direkap oleh si penjualnya atau si adminnya. Nah, yang kedua, alasan kenapa pengembalian dana di Lazada itu ditolak ketika kita memesan barang dan sudah diterima oleh si pembelinya, udah diterima pesanan. Yang kedua itu dalam pengiriman. Ketika produknya dalam pengiriman, otomatis si produknya itu tidak bisa dibatalkan karena tanggung ya teman-teman. Dan selain itu juga, kalau misalkan ditolak oleh oleh penjualnya, itu pasti barangnya tetap dikirim dan sampai ke alamat tujuan, alamat teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ingin greget gitu, ingin mengajukan pengembalian dana dan ditolak oleh chat dengan customer service, itu pasti otomatis si customer service-nya itu akan menolak pengembalian dana kamu karena alasan tersebut. Jadi itu kalau misalkan kita mau pengembalian dana ketika produknya dalam proses atau dalam pengiriman, kita ingin pengembalian dana, itu akan merugikan pihak si penjualnya. Kalau misalkan teman-teman membatalkan pesanan sebelum dibayar pengembalian dana sebelum dibayar itu bisa. Kalau pembatalan pesanan sebelum dibayar itu bisa. Karena apa teman-teman? Karena untuk proses penerimaan pesanan itu oleh si penjual itu sangat cepat sekali, proses pengirimannya sangat cepat. Jadi semisalnya ya ada aturan tokonya yang misalkan pagi jam 8 nih, jam 7 menerima pesanan, kemudian 3 jam berikutnya menerima pesanan lagi menerima pesanan lagi 3 jam berikutnya menerima pesanan lagi dan memproses pesanan lagi. 3 jam sekali itu rekap dan mengirim pesanannya ke kurir yang bersangkutan. Nah, itulah kenapa proses pengembalian dana itu ditolak, karena alasan pengiriman produk atau pengiriman pesanan itu sangat cepat di toko tersebut. Beda lagi dengan PO ya, pre-order, itu biasanya menunggu produknya lama dan
barang kita itu belum dibikin dalam beberapa hari ke depan gitu ya, dalam beberapa hari yang ditentukan. Itu juga kalau misalkan sistem PO itu biasanya ada yang ditolak karena mungkin barangnya itu setengah jadi ya, setengah jadi. Selain itu juga itu produknya itu sudah proses jadi dan mau dikirim gitu, atau sedang di perjalanan. Jadi sistem PO juga tidak bisa ditolak sembarangan dengan alasan yang sepele. Nah, itulah tutorial singkat. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kamu, dan jika dirasa video ini bermanfaat, mari support kami untuk tetap terus berkarya dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya di sosial media lain seperti Line, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.